Hai guys, ketemu lagi di Berlatih Soal SKB CPNS Kementerian Kesehatan. Kali ini kita ada di part 10. Nomor 1, Indonesia menghadapi masalah kesehatan triple burden, yaitu A. Masih adanya penyakit infeksi di masyarakat, B. Meningkatnya penyakit tidak menular atau PTM, C. Munculnya penyakit-penyakit yang seharusnya sudah dieradikasi, D. Bukan salah satu di atas, E. Benar semuanya. Jawabannya adalah benar semuanya. Jadi, triple burden adalah Indonesia masih dilanda penyakit infeksi, penyakit tidak menular, dan penyakit yang seharusnya sudah teratasi. 2. Transisi epidemiologi di Indonesia pada 2 dekade terakhir ditandai dengan A. Penyakit menular merupakan penyakit terbanyak. B. Penyakit tidak menular merupakan penyakit terbanyak. C. Jumlah konsumsi obat di masyarakat meningkat. D. Jumlah fasilitas kesehatan meningkat. E. Penyakit menular semakin mudah menginfeksi. Jawabannya adalah penyakit tidak menular merupakan penyakit terbanyak. Saat ini Indonesia mengalami transisi dalam epidemiologi penyakit, ditandai dengan masih tingginya prevalensi penyakit menular. Dan pada saat yang sama, penyakit tidak menular seperti kardiovaskular dan kanker juga sedang meningkat. 3. Untuk mencegah infeksi mata pada bayi baru lahir yang dapat mengakibatkan kebutaan, dianjurkan menggunakan salep mata A. Cefalosporin, B. Tetrasiklin 1%, C. Penisilin murni, D. Clindamycin, E. Antifungi steril. Jawabannya adalah tetrasiklin 1%. Jadi tetrasiklin itu digunakan untuk mengatasi infeksi akibat bakteri, seperti infeksi pada mata, saluran kemih, kulit, paru-paru, dan kelamin. 4. Untuk melindungi hak-hak anak, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang yang baru Nomor A. 23 Tahun 2012, B. 11 Tahun 2013, C. 28 Tahun 2013, D. 35 Tahun 2014, E. 15 Tahun 2016. Jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. 5. Perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran pada anak disebut A. Perampasan kemerdekaan, B. Perbudakan, C. Kekerasan, D. Diskriminasi, E. Disabilitas. Jadi jawabannya adalah kekerasan. 6. Anak dengan disabilitas intelektual disebut juga A. Tunanetra, B. Tunarungu, C. Tunadaksa, D. Tunagrahita, E. Tunawicara. Jawabannya adalah tunagrahita. 7. Penyakit pada mata yang menyebabkan lensa mata menjadi keruh dan mengurangi kemampuan fungsi mata adalah A. Katarak, B. Rabun senja, C. Glaukoma, D. Strabismus, E. Ablasi retina. Jawabannya adalah katarak. Penyakit mata ini disebabkan karena lensa mata yang keruh sehingga masuknya cahaya pada retina jadi terhalang. Katarak lebih disebabkan karena faktor degenerasi atau penuaan. Namun, katarak juga bisa menyerang bayi karena faktor bawaan dari ibu. Perkembangan teknologi kesehatan memungkinkan pengoperasian lebih singkat dan lebih efektif. Lensa mata yang berkabut diangkat lalu diimplementasi dengan lensa plastik baru. 8. Penyakit yang menyerang kulit, saraf perifer, serabut lendir, pernafasan, dan mata yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae adalah A. Katarak, B. Penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, C. Morbus Hansen, D. Tuberkulosis, E. Psoriasis. Jawabannya adalah Morbus Hansen atau disebut juga penyakit kusta. 9. Obat untuk menurunkan kadar asam urat adalah A. Allopurinol,
B. Asam mefenamat, C. Ambroxol, D. Kafeinina, E. Simvastatin. Jawabannya adalah halopurinol. Jadi halopurinol itu bekerja dengan cara menurunkan kadar asam urat dalam darah dengan menghambat zat siantin oksidase. Aturan dan dosisnya untuk asam urat dewasa, dosisnya 100-600 mg, dikonsumsi sebanyak 1-2 kali per hari. 10. Iuran BPJS Kesehatan untuk peserta bekerja swasta ditetapkan sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, dengan perincian sebagai berikut. A. 2,5% dibayar pemberi kerja dan 2,5% dibayar peserta. B. 2% dibayar pemberi kerja dan 3% dibayar peserta. C. 3% dibayar pemberi kerja dan 2% dibayar peserta. D. 5% dibayar pemberi kerja dan 0% dibayar peserta. E. 4% dibayar pemberi kerja dan 1% dibayar peserta. Jawabannya adalah 4%-nya dibayar oleh perusahaan dan 1%-nya dibayar oleh peserta. Oke, that's all untuk 10 soal kali ini. Kita ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. See ya!